Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Anak-anak Ustaz, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz, pada hari ini kita belajar pembelajaran 3 yaitu tentang eh, masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi di masyarakat. Ya, nanti kita kaitkan dengan eh, bau sampah yang mengganggu pernafasan kita ya. Lalu bagaimana kita mengolah sampah ya agar menjadi mempunyai nilai guna, yaitu yang Ustaz maksud adalah sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Kita baca teks ini ya. Kita untuk awal ini membaca berita lalu kita gunakan kata tanya 5W1H untuk menjawab berita ini nantinya. Baik, kita mulai. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintahan kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Baik, kita jawab pertanyaannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Jawabannya, lokasi daerah pada berita yaitu di Kelurahan Babakan Pasar. Nomor 2. Apa masalah yang dihadapi? Jawabannya, masalah yang dihadapi adalah kebersihan lingkungan khususnya masalah sampah ya. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Jawabannya, penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota adalah melakukan program gerakan pungut sampah atau GPS untuk seluruh masyarakatnya. Yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Jawabannya, semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah karena hal ini menyangkut wilayah dan kebersihan bersama. Tidak bisa jika hanya diterapkan oleh satu orang saja, sehingga jika dilakukan bersama akan lebih efektif dan terasa ringan. Yang kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Jawabannya, keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik, maka lingkungan akan bersih, enak dipandang, dan warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Ini kalau kita lihat ya, kalau masalah apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah, apa yang uh, terjadi? Nah, itu mungkin sampah akan menumpuk ya. Tata kelola sampah misalnya di kota itu tidak akan uh, bisa teratasi saking banyaknya sampah itu, maka akan menimbulkan titik-titik sampah yang banyak dan akan menimbulkan penyakit untuk masyarakatnya. Ini gambar ya, ada pemulung sampah ya. Ini biasanya adalah memulung sampah-sampah yang bisa didaur ulang lalu dijual ke pengepul untuk didaur ulang menjadi bahan yang punya nilai guna dan ada keuntungan ekonominya ya. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan.
Tahukah kamu ada orang yang kegiatan seharinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, ya ini ya betul ya. Kita biasanya menyebutnya dengan apa? Pemulung ya. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, ini contohnya. Bentuk dari benda-benda yang bisa didaur ulang, ini seperti bola ya. Ada ini tutup, ini ekor botol ya. Banyak bentuknya ya. Ini drum ya, didaur ulang menjadi kursi ya. Lalu ini ada plastik dijadikan tas gitu ya. Hmm. Ini diskusikanlah ini kita dengan keluarga, eh, boleh di rumah didiskusikan apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung ya. Lalu apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Bagaimana pendapat kita ya? Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung ya? Pemulung adalah salah satu profesi yang sangat berjasa dalam kebersihan ya. Salah satunya yaitu uh, memisahkan antara benda-benda yang bisa didaur ulang dengan yang tidak bisa didaur ulang. Ya, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Ya, tentu kita beli ya. Kita beli, kita eh, jadikan juga, kita konsumsi juga. Kalau seandainya barang itu layak untuk dikonsumsi, maksudnya itu dipakai ya. Ini menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Tentu ya, karena kita tidak bisa sendiri, tidak bisa bekerja secara sendirian, membutuhkan bantuan orang lain ya, karena kita terbatas tenaga kita. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi ya, seperti dan distribusi dan juga konsumsi ya. Ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksud untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dan produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Ini contoh-contoh distributor ya. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kita ya. Kalau pelajar apa kebutuhannya? Konsumen ya, pelajar adalah konsumen. Kebutuhannya apa contohnya? Baju sekolah. Siapa yang memproduksi? Yang memproduksi adalah eh, para apa namanya ini? Istilahnya untuk konveksi ya. Konveksi untuk baju misalnya. Atau mungkin bisa jadi orang tukang jahit boleh juga ya, seperti penjahit-penjahit yang ada di pasar boleh juga. Lalu siapa yang mendistributorkan? Yaitu pedagang baju gitu ya, yang menjadi agen produksinya tuh pedagang baju. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya bahaslah bersama teman-teman dan gurumu di kelas. Ini tidak perlu ya. Ini cukup dengan keluarga aja di rumah. Contohnya tadi ini Ustadz kasih contoh ya. Misalnya produsen tahu, distributornya apa? Misalnya pedagang sayur yang pagi gitu ya, pedagang sayur pagi yang datang ke komplek-komplek misalnya. Lalu konsumennya siapa? Ibu rumah tangga misalnya gitu ya. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi. Nah,
Ingat, kalau makhluk sosial kita berhubungan dan berinteraksi dengan manusia lain. Kalau makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Gitu ya. Sekarang kita amati pakaian kita ya. Misalnya pakaian kita itu awal-awalnya itu petani kapas gitu ya. Atau yang punya kapas, kebun kapas, lalu kapasnya dijual, dijadikan benang. Lalu benang itu dijadikan kain. Kain itu diberikan kepada penjahit. Penjahit membuat baju, lalu penjahit memberikannya kepada bisa jadi ke konsumen langsung atau diberikan dulu ke penjual baju ya atau tukang pedagang baju gitu ya. Lalu kita yang mengkonsumsi. Mengkonsumsinya maksudnya memakai gitu ya. Itu salah satu itu baju, belum beras. Masih banyak lagi. Satu buah produk itu bisa melibatkan beberapa puluh orang gitu ya untuk menghasilkan kegiatan ekonomi mulai dari produsen, distributor dan konsumen gitu ya. Baik, anak-anak Ustadz, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghargai jenis usaha pembuat benda-benda daur ulang? Itu dengan cara yang pertama, tidak membuang benda-benda yang bisa didaur ulang dengan sembarangan. Yang kedua, menjual benda-benda daur ulang yang bisa didaur ulang ke pengepul barang. Yang ketiga, membeli benda-benda yang bahannya dari daur ulang. Tujuannya agar produk daur ulang bisa tetap jalan serta membantu kelancaran produksi benda-benda daur ulang. Contohnya yang seperti di atas ini. Kalau eh, kita membeli ini termasuk membantu eh, benda-benda daur ulang, produsen benda-benda daur ulang untuk tetap melakukan produksinya karena barang yang dihasilkan itu laku di pasaran gitu ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak Ustadz. Semoga anak-anak Ustadz bisa lancar belajarnya hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.